We are live. Ya, kembali lagi di channel kebanggaan kita, WinTrade Community. Selamat datang yang baru saja bergabung di channel kita atau yang belum pernah bergabung dengan channel kita. Silakan like, comment, subscribe, dan semoga informasi dan video-video kami bisa membantu. Ya, tepat di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Hari ini spesial edisi khusus kemerdekaan. Kami WinTrade Community sebagai anak bangsa ingin memberikan sebuah edukasi dan juga pengalaman trading dari kami, dan semoga bermanfaat dan bisa memperbaiki sistem trading dan juga mindset trading kita yang selama ini mungkin masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, masih berantakan, masih kurang disiplin, dan masih boncos terus. Saya pastikan kalau Anda simak video ini, Anda perhatikan video ini, Anda bisa mendapatkan manfaat dan juga memperbaiki sistem trading Anda. Alright, hari ini kita akan membahas tentang backtesting. Ya, di grup banyak sekali yang masih belum paham atau belum mengerti apa itu tentang backtesting ya. Padahal backtesting ini adalah sebuah landasan atau acuan yang kita gunakan untuk trading. Karena tanpa backtesting kita tidak akan memiliki sebuah data. Sebuah data dari market itu adalah acuan kita, reason kenapa kita harus buy, kenapa kita harus sell, mengapa kita menggunakan metode ini, itu semuanya harus di backtesting atau diuji coba. Khusus di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang 79 ini, saya akan membuat tutorial tentang backtesting yang benar, baku, dan bisa digunakan oleh siapa saja. Baik, langsung saja kita ke chart. Hari ini saya ingin ngulik tentang Euro USD. Ini cukup menarik sekali. Backtesting yang saya lakukan adalah di pair Euro USD. Dan kita akan coba tarik 1 tahun ke belakang. Hari ini tanggal 17 Agustus maksud saya. Hari ini tanggal 17 Agustus 2024. Kita akan tarik mundur 1 tahun yang lalu, tepat di 17 Agustus 2023. Nah, saya menggunakan TradingView untuk backtesting ini karena TradingView benar-benar sangat membantu dan sangat nyaman sekali bisa backtesting di sini. Saya tidak berafiliasi atau saya tidak disponsori oleh TradingView, tapi saya menyampaikan apa yang saya rasakan dan semoga bisa dirasakan oleh trader-trader yang lainnya. Oke, kita tarik mundur. Caranya tinggal digeser saja, diperkecil dulu candlenya supaya tidak memakan waktu yang lama. Tinggal kita tarik dari kiri ke kanan, klik hold, drop and drag dari kiri ke kanan. Kita lihat di bawahnya ini ada tanggal, ini masih Februari 2024. Nah, ini ada beberapa quotes sebelumnya di kelas saya sebelumnya. Nah, kita hapus dulu ya. Oke, ini sangat simple dan bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan mau dan niat, ya kan? Kebanyakan trader itu malas, teman-teman. Jadi janganlah jadi trader malas. Kalau Anda tradingnya sudah profit konsisten, Anda bisa hidup berkelimangan harta dari trading, Anda malas nggak apa-apa, karena Anda berarti sudah sukses dan mendapatkan sebuah metode yang baku dan itu sudah Anda uji. Tapi kalau tradingnya masih pagi sore, kemudian profitnya juga nggak oke-oke banget, buat kebutuhan juga masih pas-pasan, ya jangan males dong, ya kan? Karena bisnis apapun tidak akan berhasil tanpa adanya kedisiplinan, ketekunan, dan rajin tentunya ya. Nah, trading itu enaknya adalah bisnis yang kita hanya tekun dan rajin di awal saja. Tapi ketika Anda sudah menemukan pola, menemukan konsep yang baku, itu teman-teman ya terserah mau bangun siang kayak atau mau
malas-malasan seharian, it's okay karena Anda sudah berhasil. Nah, ini dia tanggal tepat di tanggal 17 Agustus ya. Kita akan backtesting di sini. 17 Agustus 2023. Nah, kita perbesar dulu candlenya. Saya tidak akan menjelaskan technical ya sebetulnya ya. Saya tidak akan menjelaskan technical di sini, tapi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara money manajemennya yang benar dan juga bagaimana cara backtestingnya yang benar. Nah, kita lakukan ini satu tujuannya untuk mencari data. Setelah data kita dapatkan, kita akan mengolah data itu sesuai dengan tujuan dan harapan trading kita. Baik, metode kita simple, kita menggunakan 9 moving average atau saya sebutnya 9 naga ya. Di sini kita entry di MA dan close di MA, stop loss di MA, taking profit juga di MA. Nah, ini simple, semuanya bisa pakai. Kalau memang belum paham teknik ini, teman-teman bisa lihat di video-video kami sebelumnya di live trading ya. Kita pernah live trading dan itu saya bahas metodenya detail sekali. Kalau masih belum paham juga, nanti bisa hubungi tim Win Trader Community, akan diajarin gratis ya. Oke, langsung saja kita akan ke statistik kita. Ini adalah data kita, ini jurnal trading kita. Di mana jurnal trading kita ini kita sudah buat template seperti ini. Jadi ini data backtest fix RR bisa atau fix slot bisa. Kalau ini karena scalping, saya membuat fix slot ya teman-teman ya. Jadi di sini buy point. Misalkan di sini 200 poin profit, ya nanti akan keluar. Ini adalah urutan nomor, jumlahnya berapa, kemudian risk and reward. Kalau plus dia akan warna biru, kalau minus dia akan warna merah. Minus dia akan warna merah, tinggal min 100 gini misalkan ya. Dia akan berubah otomatis secara warna merah. Kemudian di sini profit USD win atau risk, ini adalah lot ya. Lot yang kita pakai ini berapa lot masing-masing bisa ditentukan. Lot ini ditentukan dari money management ya, perhitungan risknya berapa. Jadi gini contoh, saya pribadi menggunakan risk pribadi saya adalah 2% per trade. Atau mungkin teman-teman terlalu besar, oke saya gunakan 1% per trade ya. Atau ada yang lebih agresif lagi, itu bisa sampai 4% atau 5% per trade, bebas. Kalau saya masuk ke dalam lebih middle ya, konservatif sih enggak, karena 2% bukan nominal yang kecil banget, tapi saya lebih ke middle. Kalau agresif juga enggak, karena 2% juga enggak besar-besar banget. Kalau 5% itu agresif, kalau 2% sih mungkin middle ya, tengah-tengah lah. Nah, saya menggunakan lot 0,17, ini perhitungan 2% resikonya ya kan. Kalau misalkan kita profit ya, kita lossnya adalah 360, maka minusnya adalah $61 ya. Dari balance berapa? Kita dari balance 3.000, contoh ya, $3.000. Nah, 2% berapa? Kalau 1%-nya 30, kalau 2% berarti 60. Nah, di sini berarti maksimal saya cut loss itu di kisaran 360. 350, 360 itu udah menyentuh 2% risknya ya kan. Jadi jangan lebih dari itu. Nah, data ini itu didapatkan dari hasil backtest nanti. Karena metode yang saya pakai ini merupakan scalping statis ya. Jadi scalping statis itu sedikit saya kulik lagi materi saya yang scalping sebelumnya. Jadi rules-nya adalah TP itu sudah kita tentukan di poin sekian ya kan. Kemudian SL itu tidak kita tentukan di poin sekian atau sekian pip kita atur sebagai SL kita, atau berdasarkan marking zone di area ini kita SL, itu enggak seperti itu.
Tapi SL kita itu adalah cut loss ya. Jadi cut loss manual maupun sistem. Jadi saya juga punya sistem di sini, otomatis dia akan cut loss jika candle break di moving average warna merah, moving average hijau, biru atau ungu ya. Kalau hanya kiss saja, kiss itu menyentuh saja touch MA, itu tidak cut loss atau tidak stop loss. Stop loss yang benar-benar stop loss itu adalah seperti ini. Ini adalah stop lossnya. Jadi dia break MA. Misalkan MA-nya saya SL-nya di MA ungu ini, ketika dia kiss seperti ini itu belum SL. Tapi kalau dia sudah break, berarti dia sudah cut loss, harus dibuang seperti itu. Nah, itulah mengapa jadi untuk money manajemennya sendiri saya hanya batasin itu berdasarkan poin, maksimal poinnya 360. Taunya dari mana kalau maksimal stop lossnya 360 poin ini? Ya dari data backtest. Nanti saya akan jelaskan kalau memang sampai sini belum paham ya. Kalau belum di backtest memang belum tahu ya. Jadi cara backtest yang benar itu seperti ini. Kita tentukan rule yang baku. 1. Backtest ya, backtest. 1. Tentukan rule yang baku. Jadi tidak ada asumsi A atau asumsi B atau mungkin asumsi C. Jadi semua orang yang tahu rulesnya seperti ini, mempunyai satu paradigma yang sama dan memiliki satu kesimpulan yang sama. Jadi tidak memiliki pemahaman ganda dalam satu rules ini. Nah, tentukan rules yang baku, dan yang kedua adalah kalau sudah tentukan rulesnya baku, yang kedua adalah disiplin. Ikuti aturan main yang sudah Anda tentukan sendiri, yang sudah Anda tetapkan. Dan yang ketiga adalah konsisten. Konsisten dalam arti adalah apapun yang terjadi, ya kan, mau dia terlepas dia win atau loss, Anda harus konsisten melakukan rules ini yang sama. Jangan sampai baru cut loss 2-3 kali Anda sudah berubah cara tradingnya, atau Anda sudah pakai metode yang lain. Itu sampai kapanpun saya rasa tidak akan pernah sukses Anda. Ya, jadi yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama tentukan rules yang baku, kemudian yang kedua disiplin, yang ketiga adalah konsisten. Itu saja tipsnya. Oke, let's go. Kita akan mulai. Nah, kita play di sini ada menu play. Nah, di sini ada saatnya kita ambil, ada enggak. Oke, di sini seperti ini adalah contoh cut loss ya. Saya jelaskan dulu, habis ini kita langsung ngebut. Ini cut loss. Oke, cut lossnya kita hitung dari sini ke situ. Oke, 89, poin 89, kita klik minus. Oke, teman-teman ikutin saja ya. Jadi saya sambil backtest, teman-teman perhatikan. Nah, kemudian di sini kita entry lagi. Ini profit 142. Oke. Nah, biar lebih enak saya bagi dua aja ya ininya. Saya bagi dua begini supaya tidak tolak-toleh nanti. Nah, oke, kita lanjut. Oke, ini ambil. Yang biru artinya profit ya. Ini juga ambil 98.
minus 126. Ambil minus kita ambil 41 minus. Oke, stop itu dulu ya. Jadi dari sini kesimpulan, karena kalau ini saya backtest akan lama teman-teman ya. Jadi supaya tidak memakan waktu terlalu lama juga, saya akan tunjukkan saja datanya. Nah, data backtest. Nah, ini sementara ya. Sementara data yang sudah kita ambil ini dari bulan Agustus 2023 ya. Targetnya adalah Agustus 2024 ya. Nah, ini ada 10 data yang saya ambil sebagai sampel saja. Jadi minus ini artinya memang kita cut loss. Nah, yang biru ini adalah artinya profit. Ini adalah contoh minus ya, 89 pip. Ini adalah 126 pips, 57 pips, 41 pips. Artinya risk yang saya siapkan itu 2% tidak pernah tercapai teman-teman. Bahkan 1% pun tidak pernah tercapai untuk kasus 10 data ini ya. Tapi profitnya lebih daripada itu. Kalau kita hitung total di sini profit. Nah, totalnya adalah 73 dolar ya. Ini 10 kali transaksi, 6 win, 4 loss, win rate 60%, kemudian R-nya adalah 431 pip. 431 pip ya. Kemudian kalau profit dengan lot 0,17 itu adalah 73 dolar. 10 transaksi ini 73 dolar kita winnya. Kalau 0,22 lot 94, kalau 1 lot 431 dolar. Ini adalah transaksi yang tergantung berapa risk yang Anda siapkan. Jadi high risk, high return. Kalau 0,7% ini adalah 2% ya, 0,22 ini 5%, kalau satu ini adalah 10%. Contoh seperti itu, 10% risk ya. Kalau misalkan dia loss, dia kena 10% kalau yang satu lot ini. Nah, tapi profitnya juga sama. Cuman menariknya adalah risk yang kita siapkan 2%, satu pun dari 10 transaksi ini tidak pernah kena ya. Tidak pernah kena 2%, tidak pernah. Di bawah 1% semua. Nah, untuk memvalidkan data, kita cek langsung di 2023 Euro USD. Ini sudah saya backtesting sebelumnya. Saya sudah backtest dari 2021 bahkan. 2021, 2022, 2023 saya punya semua datanya. Maka dari itu saya sangat pede sekali dengan trading rule saya gitu loh. Karena keraguan-keraguan yang selama ini trading biru dikit pengennya di close, minus dikit pengennya di hold, berharap harga akan berbalik dan profit, itu semuanya keraguan-keraguan itu, bisikan-bisikan setan itu akan selesai di meja backtest teman-teman. Jadi data ini Anda perhatikan di bulan Januari sampai bulan Desember ya.
Bahkan ini ada Juli sedikit ya, tapi nggak saya terusin. Ini Juli 2024, tapi lupa belum saya lanjutin. Ini Desember 2023, Januari sampai Desember 2023. Total transaksi di Euro USD itu adalah 173. Win-nya atau profit-nya 127 kali, loss-nya 46 kali, win rate 73%, profit-nya adalah 19.338 tips ya. Kalau 0,17 lot 1 tahun saya profit 3.287,46 US dollar, dan ini profit bersih teman-teman dari modal 3.000. Ini sudah lebih dari 100%. Dan grafik statistiknya, ini grafik backtestnya dia bagus sekali, konsisten. Jadi seperti rumput ya, ringgi kecil gini ini. Ini grafik ini keluar secara otomatis ketika data ini kita input. Ketika pip ini kita masukkan, grafik ini akan berubah sama seperti ini. Ini masih awal ya, masih awal, belum terlalu kelihatan arahnya kemana. Jadi backtest minimal lakukan 100 kali transaksi. Jadi 100 kali transaksi itu akan kelihatan grafiknya akan seperti apa. Bahkan 50 kali transaksi aja kalau grafiknya masih nggak jelas atau masih naik turunnya agresif, itu akan kelihatan di grafik ini. Nah, ini termasuk yang cukup konsisten dengan metode ini. Yang pengen tahu metodenya nanti bisa lihat di video live trade saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara menggunakan moving average 9 naga. Nah, data ini menunjukkan, kembali lagi ke data, profit ini terbesar, kita ambil acuan satu lot aja ya. Satu lot itu berapa poinnya akan jelas. Jadi kalau satu lot 470, ini artinya ya 470 pip gitu ya. Jadi profit terbesar itu adalah 470 poin ya kan. Kemudian loss terbesar itu pernah 350 poin. Ini di 2023. Di 2022 profit terbesar itu pernah 600 poin. Loss terbesar itu pernah 362 poin. Terbesar sepanjang transaksi 1 tahun. Dan belum tentu per transaksi langsung mencapai minus 362, belum tentu, karena kita statis ya. Cut loss-nya statis. Di 2021 loss terbesar itu adalah 267, malahan lebih kecil. Kemudian profit terbesar juga sama sih, mengikuti, yaitu 267 poin. Ya. Lah, ini kita kembali ke 2023. Inilah acuan dasar yang saya gunakan untuk menentukan cut loss. Saya ambil acuan cut loss terbesar yang pernah terjadi, yaitu di 2022 pernah 362. Kalau di 2023 350 poin minus, kalau di 2021 pernah 267 poin minus. Saya ambil tengah-tengah, yaitu 300, yang terbesar 362. 362 ini saya bagi menjadi resiko saya. Cara menghitungnya bagaimana? Begini, teman-teman semuanya perhatikan. Modal 3.000. Kemudian kita kali, katakanlah risk per trade-nya adalah 2%. Ketemu 60, ya kan? 60 ini dibagi poin terbesar tadi pernah minus berapa? Anggaplah 360 ya, rata-rata ya. Dibagi 360. Ketemunya 0,16 teman-teman ya. 0,16. Saya lebihin dikit, 0,01 jadi 0,17. Ini adalah lot yang digunakan kalau kita ambil resiko 2%. Kalau 1%, ya kita tinggal hitung aja. 3.000 kali 1%, $30 dibagi jumlah loss yang pernah terjadi 360 poin, ketemunya 0,08 lot. Itu cara menghitung lotnya. Jadi tidak akan mungkin teman-teman MC kalau memang rules aturannya ini baku seperti ini. Nah, yang terjadi adalah
trader-trader di luaran sana itu tidak konsisten dengan rule aturan yang mereka gunakan. Mereka buat-buat sendiri, mereka langgar-langgar sendiri, tidak disiplin. Kemudian yang lebih parahnya lagi, ketika loss beruntun seperti ini, 1, 2, 3, 4 kali loss beruntun, mereka sudah mikir apakah ini tradingnya bisa menjamin masa depan atau enggak gitu loh. Ya elah, baru aja trading berapa ratus dolar udah mikirnya sampai ke situ gitu loh. Nah, benerin dulu konsep tradingnya, lakukan dulu backtestingnya, jangan malas jadi pemalas gitu loh. Jadi buktikan dulu dengan data yang Anda punya. Kalau memang dalam data 1 tahun ini ya itu menjawab semua keraguan, ya sudah selesai gitu loh. Ini baru 1, 2, 3, 4 loss beruntun. Kalau tidak punya data, pasti besoknya udah nggak berani OP, ya kan? Padahal polanya, metodenya sama, tapi loss yang keempat, transaksi yang kelima sudah nggak berani OP, itu yang terjadi. Padahal sebelumnya win-nya bisa dilihat berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali berturut-turut profit. Tapi kena 4 kali TSL aja udah mikir, ini kan lucu. Sampai kapanpun nggak akan profit kalau trading modelnya seperti itu. Nah, pindah lagi metode, ganti lagi cara, belajar lagi. Belajar terus, kapan suksesnya kan gitu. Nggak habis-habis waktunya untuk belajar. Nah, itu masih 4 kali. Di 2022, di awal bulan lagi, di awal tahun, awal bulan, orang lagi semangat-semangatnya, yes, saya punya impian besar, saya ingin profit konsisten. Di awal sudah dihantam 6 kali loss berturut-turut. Saya yakin deh, nggak sampai 6, paling 5 kali loss aja sudah. Yang awalnya semangat pengen jadi trader, udah langsung menjudge dirinya, saya loser, saya tidak akan sukses, trading bullshit, ya kan? Forex ini omong kosong. Jadi karena forexnya, jadi tradingnya yang disalahkan, mentornya yang disalahkan. Kalau Anda mindsetnya seperti itu, malaikat Jibril sekalipun yang akan ngajarin Anda pun nggak akan pernah sukses, ya kan? Oke, jadi data ini penting. Ya, ini 6 kali berturut-turut di awal, ya sudah, namanya backtest ya, nothing tulus, nggak perlu dibagus-bagusin dan nggak ada gunanya juga dibagus-bagusin tradingnya, ya kan, backtesting, karena kita mencari data. Nah, ini profit sekali. Jadi total Januari ini yang terjadi adalah minus, teman-teman. Minusnya berapa? Cuman 13 dolar 1 bulan ini, nggak dapat apa-apa dong. Ya, ini data, ya kan. Nah, kemudian Februari sama juga, ya. Jadi Anda harus berdamai dengan diri. Anda pahami bahwa trading ini adalah bisnis, di mana bisnis itu ada bulan-bulannya minus gitu loh. Pasti ada bulan-bulan merah, itu pasti akan ada. Tapi dengan backtest ini Anda akan tahu bahwa bulan merah itu maksimal pencapaian minusnya berapa atau maksimal pencapaian profitnya berapa. Jadi jangan profitnya mulu yang dipikirin. Pikirin apa yang terjadi, resiko bisnis ini, ya kan? Nah, ini Anda lakukan, saya yakin kalau Anda konsisten dan stick dengan rules Anda tidak akan pernah MC. MC itu susah. MC itu margin call ya, atau bangkrut. Bahasanya habis duitnya kalau yang belum tahu MC. Nah, jadi jangan sampai yang belum tahu MC jangan sampai mengalami hal itu. Di Februari mulai bangkit nih. Anda lihat ini profitnya di Februari itu jauh lebih gila lagi, yaitu adalah 313 US dollar. Di bulan Januari sebelumnya kena hantam minus 13 dolar, di Februari kena profit 313 dolar. Berapa kali lipatnya itu? Bayangkan kalau mental Anda di bulan Januari sudah menyerah, ya kan? Di Februari Anda sudah tinggal kenangan trading itu. Februari Anda sudah nggak akan melanjutin. Jangankan trading, buka chart aja mungkin udah muak, udah males.
udah bilang trading itu gini gini gini, forex itu beginilah begitulah. Alah, inilah data, fungsi data. Nah, jadi trader itu memang pekerjaan yang males, pekerjaan yang membosankan, karena kalau Anda sudah mendapatkan data ini, Anda trading itu ya gitu-gitu aja. Kita tinggal tunggu hasil resultnya 1 bulan. Hasilnya 1 bulan ini bahkan di tahun 2022 ini adalah hasil terbesar kalau nggak salah ya. Di 2022 ini coba kita lihat net profit year on year-nya. Jadi tahunannya di 2022 ini mencapai profit, coba saya cek ya, 2022 ini mencapai profit 3.649. Wow. Di 2023 ini 3.200. 2022 2023 3.200, 2022 3.600, 2021 berapa ini coba? 2021 1.500. Wow, Anda bayangkan 2022 yang start awalnya ibarat MotoGP ini, begitu start di garis start ini jauh banget ya kan, grafiknya aja sampai ini melengkung ke bawah. Ini artinya pernah mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, terbukti Januari minus 13 dolar, tapi Februari ke Maret ke April ke Mei dan seterusnya, bahkan di bulan Juli ini 500 dolar profitnya. Mei 500 dolar. Ini gila sih, 1 tahun terbesar ini 2022, walaupun awalnya pahit ya. Awalnya pahit. Ada pepatah mengatakan sakit-sakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersenang-senang kemudian ya kan. Sakit-sakit dahulu baru senang kemudian. Nah, sorry kalau pepatahnya salah. Tapi ya itu yang ada di pikiran saya seperti itu. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari awal. Jadi trading yang pertama yang sudah saya tulis tadi mana? Ini dia, backtesting itu penting. Ini adalah dasar dan kunci dari segalanya, karena data yang kita pegang ini valid. Kalau Anda bisnis nggak punya data, bullshit. Anda mau bisa sukses kayak apa ya? Yang ada adalah kekhawatiran dan kecemasan dari hari per hari. Every single day Anda akan mengalami kecemasan itu. Dan Anda harus lakukan sendiri. Jangan Anda melihat backtesting saya terus Anda yakin ya udah saya lakukan aja. Anda nggak akan merasakan feel-nya. Anda nggak akan merasakan trading itu gimana. Dalam proses trading ini proses. Anda ketika menemukan hal seperti ini, kalau Anda nggak backtesting langsung, Anda ragu atau mungkin Anda hajar semua, walaupun news Anda sikat. Padahal di saat testing Anda mempelajari candle per candle apa yang dilakukan dan apa yang harus dihindari. Itu Anda menjadikan suatu rules tambahan, ya kan, warning tambahan supaya Anda tidak melakukan itu saat backtesting. Ketika Anda sudah paham melalui prosesnya backtesting, Anda akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih santai. Backtesting aja susah apalagi profit kan gitu. Ya gimana mau sukses di bisnis ini. Jadi kalau Anda merasa backtesting itu susah, ya Anda profitnya akan jauh lebih susah nanti. Jadi caranya seperti itu, tulis satu persatu. Toh juga backtesting ini Anda tidak perlu melalui akun demo yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Mungkin dulu ada yang bilang gini, trading itu 5 tahun belajar. Ya, kesimpulannya adalah betul karena dia nggak tahu caranya backtesting. Atau mungkin dulu nggak ada platform TradingView ya, jadi yang mereka lakukan adalah forward test. Forward test itu melakukan di market yang bergerak real. Kalau ini kita melakukan backtest dengan TradingView ini sangat memudahkan sekali. Kita nggak perlu geser manual, kita tinggal play gini aja, marketnya jalan, kita tinggal hitung profit atau minusnya berapa. Jadi dulu itu mereka lakukan secara manual mungkin ya. Jadi 5 tahun pertama adalah belajar. 5 tahun pun belum tentu, kalau memang metodenya nggak cocok,
selama 5 tahun, mungkin 2 tahun jelek, ya mereka harus mengulangi lagi dari awal tahun pertamanya dengan metode yang baru. Karena metode yang awal grafiknya ini nggak begitu oke misalkan. Itu yang dilakukan oleh para full time trader profesional dan institusi di luar sana. Oke ya, jadi itu saja singkat dari video ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya backtesting ini. Jangan menggunakan hasil backtesting orang lain karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dan jangan pernah percaya dengan hasil backtesting saya. Anda lakukan sendiri dengan metode Anda sendiri atau modifikasi metode orang lain atau gunakan metode mentor Anda, boleh, bebas. Yang penting Anda harus lakukan sendiri. Ini adalah satu kesatuan sistem kerja, kerangka kerja yang harus Anda lakukan. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Semoga di hari kemerdekaan HUT RI yang ke-79 ini Indonesia semakin maju, Nusantara baru, finansial maju.